Shalom semuanya. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan belajar mengenal sejarah manusia yang ke-18. Kita mulai. Beshem Ha'af Ben Feruah HaKodesh Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Kita masuk pada sejarah manusia yang ke-18. Kita sudah belajar mengenai kejadian pasal 1 hingga pasal yang ke-11 dan bicara mengenai Nimrod. Seharusnya kita masuk kepada kisah mengenai bapak orang beriman yaitu Bapak Abraham. Tetapi sebelum kita masuk pada kisah mengenai Bapak Abraham, kita akan membahas satu sisipan, yaitu pembahasan dari apa yang sudah kita pelajari begitu lama mengenai pertanyaan apakah Adam manusia pertama. Profesor Komarudin Hidayat memberitahu saya mengenai ada buku bagus, Manusia Sebelum Adam. Apakah mungkin, apakah dimungkinkan manusia sebelum Adam? Nah, ini menarik. Ditulis oleh seorang ahli sejarah dari Aljazair, yaitu Dr. Amin Riyad Laribi, yang membahas topik kontroversial mengenai keberadaan manusia sebelum Adam. Dr. Laribi menganalisis teks-teks agama Samawi dan temuan ilmiah untuk menantang pandangan tradisional yang menyatakan bahwa Adam adalah manusia pertama dan menjadi bapak seluruh umat manusia. Dan di dalam buku ini, Dr. Laribi menjanjikan satu argumen bahwa sebelum Adam sudah ada populasi manusia di berbagai tempat di bumi dengan estimasi mencapai 10 juta jiwa. Ia mendukung klaim ini dengan dalil dari Al-Quran, hadis sahih, serta bukti ilmiah sejarah. Tujuan utama buku ini adalah menunjukkan bahwa teks-teks Islam tidak bertentangan dengan sains modern, bahkan mendahului teori-teori kontemporer tentang asal-usul manusia. Mungkin Anda bertanya, kenapa saya harus membahas dari buku yang ditulis oleh seorang ilmuwan Islam ini? Karena sebenarnya apa yang dibahas oleh Dr. Naribi itu adalah berkaitan dengan apa yang kita percaya juga. Karena teks yang mendukung dari pemahaman atau opini atau hipotesis dari Dr. Laribi ini mengambil dari kitab Torah. Kalau kitab Torah itu kan juga kitab kita. Dan Torah adalah bagian dari Perjanjian Lama. Torah adalah tulisan dari Musa dan menjadi bagian awal dari Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena Dr. Laribi mendasarkannya dari kitab Torah, maka saya tertarik juga ketika Profesor Komarudin Hidayat mengatakan bahwa ini adalah buku yang bagus. Dan apalagi teks utama yang dijadikan dalil atau dijadikan penguat bagi hipotesisnya adalah Kitab Kejadian 4 ayat 14. Dari apa yang ditulis dari Dr. Laribi ini, utamanya dalam halaman 133, argumen dari kitab Torah bahwa ada populasi di luar keluarga Adam. Diambil dari kisah Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 13 sampai 14. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian, penggembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Pemahaman dari Dr. Laribi ini, saat itu kan orang cuman ada Adam, Hawa, Kain, dan Habel, cuman 4 orang. Tapi ini ada orang-orang lain yang kalau bertemu aku nanti mereka akan membunuh aku. Diambil dari kitab Torah. Tapi apakah hal ini adalah yang utama? Jadi ini daftar isi dari buku yang ditulis oleh Dr. Laribi, yaitu pandangan Islam terhadap keberadaan manusia sebelum Nabi Adam. Beliau juga mendasarkannya dari Quran, dan juga yang penting di sini adalah beliau juga mendasarkannya dari Torah. Nah, yang dasar dari Torah ini yang akan kita bahas bersama karena disinilah ada titik temu. Makanya kalau saya itu sering kali diajak ditantang debat. Bu, debat dong sama Zuma, debat dong sama Donitan. Nggak ada perlu-perlunya. Jangan ngajakin saya untuk berdebat. Tapi saya lebih suka bicara pada kesamaannya. Saya nggak suka membicarakan perbedaannya. Ada kok titik temu yang dapat kita bicarakan bersama antara Islam dan Kristen. Buktinya di sini. Profesor Komarudin Hidayat
bicara mengenai buku ini dan saya bisa bersetuju pada pendapat yang diajukan oleh Dr. Laribi. Nah, jadi di sini manusia sebelum Nabi Adam dalam Torah dan Yudaisme ini akan menjadi fokus bahasan kita. Dan juga di sini kita akan bahas sedikit bahwa agama Kristen dan kehadiran manusia sebelum Nabi Adam ini biasanya Kristen dalam masa tertentu itu sangat menolak. Mungkin Anda agak heran kenapa kok saya bisa setuju dengan buku ini. Dari mana dasarnya? Nah, ini menarik ya. Tentang adanya manusia sebelum Adam. Kitab suci orang Yahudi, orang Kristen, dalam perjanjian lama Torah dipercayai oleh kedua agama dan bahkan juga dihormati oleh sahabat-sahabat kita, orang-orang Muslim kan. Nah, jadi kita bicara mengenai dasar Torahnya saja. Dan juga ada bahasan dari agama Zoroastrianisme dan yang lain-lain. Buku ini juga cukup komprehensif, membahas dari berbagai macam segi. Nah, yang menarik di sini ada doktrin Trinitas. Jadi orang Kristen penganut doktrin Trinitas itu biasanya kan distortif. Menarik. Jadi orang Kristen yang menganut doktrin Trinitas itu dianggap distortif, sangat skeptik. Ya, kalau nggak sama dengan aku, kamu sesat. Nggak usah yang lain. Saya aja sering dimaki-maki sama kaum ini. Walaupun kita sama-sama Kristen, ya. Sesat, bidat. Nah, itu biasanya penganut Trinitas yang akut. Maka kita membicarakan ini secara luas dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai yang dipahami oleh orang Kristen mengenai kehadiran manusia sebelum Nabi Adam itu nggak mungkin. Jadi kaum Trinitarian ini bilang nggak mungkin. Manusia pertama cuman Adam. Nggak mungkin ada manusia yang lain selain Adam. Terus mungkin mereka bakal ini bikin konten untuk saya. Wah, Burita sesat bidat. Bilang ada manusia sebelum Adam. Maka sebelum membidat-bidatkan saya, mari kita belajar baik-baik secara luas ya. Kita sering suka ini orang-orang Kristen terutama yang di YouTube-YouTube itu, polemikus Kristen yang di YouTube itu kan suka membidat-bidatkan orang, bukan cuman galak kepada orang Muslim saja, tapi galak juga sesama Kristen termasuk kepada saya. Para penganut Trinitas menutup kemungkinan adanya manusia sebelum Adam. Nah, sekarang masuk kepada pertanyaan. Apakah ada manusia pertama? Bagaimana dengan penemuan fosil manusia purba dan teori evolusi? Tadi Dr. Laribi mengatakan bahwa kemungkinan manusia sebelum Adam itu ada. Buktinya di sini. Bahwa Kain mengatakan, barang siapa yang bertemu dengan aku, berarti ini kan selain bapak ibunya. Terus siapa lagi dong? Nggak mungkin kalau bapak ibunya itu akan membunuh aku. Nggak mungkin kan? Ini pasti orang di luar bapak ibunya. Nah, pemahaman dari Dr. Laribi, orang di luar bapak ibunya ini adalah manusia sebelum Adam. Perhatikan, kalau kita masuk kepada doktrin kejatuhan manusia dan kita percaya pada manusia lain sebelum Adam yang setara dengan Adam, berarti ada manusia yang belum pernah jatuh ke dalam dosa kan? Nah, berarti ada manusia yang tidak terpengaruh pada dosa awal Adam. Nah, buat saya itu nggak mungkin. Nah, ini kan kita sedang bertafsir. Makanya kita di sini sedang belajar. Saya tidak sedang berkhotbah. Kalau khotbah itu kan monolog. Nanti kita bisa bertanya jawab. Anda juga boleh mengajukan keberatan kalau Anda nggak setuju dengan saya. Ya, tapi izinkan saya memaparkan dahulu kenapa saya setuju dengan buku ini. Walaupun tidak seluruhnya setuju. Saya setuju bahwa ada manusia sebelum Adam tapi tidak dengan dasar Kejadian 4 ayat 13 sampai 14. Karena dalam pandangan saya, nah ini kan tafsir. Kita nanti bisa berdiskusi soal itu. Karena yang ditulis barang siapa yang bertemu dengan aku di sini, menurut penafsiran saya, ya bisa kita diskusikan nanti, bahwa itu adalah anak-anak Adam juga. Nah, biasanya nama-nama perempuan di dalam Alkitab itu nggak pernah ditulis.
Kenapa? Karena Alkitab ditulis dalam budaya patriarki. Karena Alkitab ditulis dalam budaya patriarki, Torah itu juga ditulis dalam budaya patriarki, maka biasanya perempuan-perempuan ini namanya nggak ditulis kecuali penting banget. Nah, kalau ada nama perempuan ditulis di dalam kitab Torah atau keseluruhan Alkitab kita, berarti perempuan itu penting banget. Nah, makanya anak-anak Adam yang perempuan namanya itu nggak dituliskan. Dan itu bisa kita baca dalam Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakkan Set. Nah, Set ya. Set ini kan saudaranya Kain. Sebagai pengganti Habel yang telah dibunuh oleh Kain. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun. Ia memperanakkan sejumlah anak laki-laki dan perempuan. Jadi, dalam pandangan saya, barang siapa yang bertemu dengan aku, Kolmotsi Yehargeni, barang siapa yang bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ini siapa? Dalam pandangan saya, mereka adalah anak-anak Adam dan Hawa sendiri. Tapi katanya setuju sama buku ini. Izinkan saya memberikan argumentasi yang lain. Bahwa Kejadian 5 ayat 4 menuliskan sejumlah anak-anak Adam, laki-laki dan perempuan yang nggak ditulis namanya. Maka yang ditulis di dalam Kejadian pasal 4 itu adalah keturunan Adam dan Hawa sendiri. Kemudian kita akan belajar bahwa mungkinkah ada manusia sebelum Adam? Saya jawab mungkin. Bahwa alam semesta ini diciptakan dalam periode 6 hari. Kata hari dalam bahasa Ibrani itu yom. 6 hari penciptaan. Atau 6 periode penciptaan. Kata yom dalam bahasa Ibrani itu bisa bermakna hari, bisa bermakna periode, bisa bermakna bentangan waktu. Nah, dalam penciptaan alam semesta ini, apakah sudah terdapat satuan waktu 24 jam itu untuk sehari dan semalam? Apakah sudah ada satuan waktu itu? Enggak dong. Karena matahari dan bulan baru diciptakan pada hari yang keempat. Artinya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ini, apakah itu hari yang bermana 12 jam siang dan 12 jam malam? Tidak. Ini hari atau yom yang dimaksud dalam hari-hari penciptaan. Ini adalah bentangan waktu yang kita nggak tahu satuan waktunya. Ini waktunya Tuhan. Waktu menurut waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Dan perhatikan, setelah hari keempat, matahari dan bulan dan bintang diciptakan, apakah saat itu sudah mulai, waktu itu sudah ditentukan 12 jam siang dan 12 jam malam? Alkitab nggak memberitahu kan? Kapan Tuhan memutar bumi pada porosnya ser gini, sehingga ada satuan waktu 12 jam siang, 12 jam malam. Bahkan pada musim-musim tertentu siang dan malam bisa berbeda jamnya kan? Kapan Tuhan menentukan hal-hal ini? Kapan dia memutar bumi pada porosnya? Alkitab tidak memberitahu. Berarti kita harus memandang bahwa 6 periode penciptaan ini menurut waktunya Tuhan. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang di lautan dan burung di udara. Kemudian hari keenam, Tuhan menciptakan nefesh hayah, makhluk yang bernafas di bumi. Kemudian juga Tuhan menciptakan manusia yaitu Adam dan istrinya. Dan ini dituliskan dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 27. Inilah perbedaan yang dipahami oleh Dr. Laribi. Kalau Dr. Laribi menganggap bahwa manusia Adam dimungkinkan ada dengan dasar Kejadian 4 ayat 13 sampai 14. Kalau saya mengajukan bukan di Kejadian 4 ayat 13-14, tetapi dengan mengajukan Kejadian 1 ayat 24 sampai 27. Dan kalau nanti selesai kelas ini, Anda bisa membuka satu artikel yang saya tulis, judulnya Yom, studi kata bahasa Ibrani mengenai Yom,
yang bisa bermakna hari, bisa bermakna siang, bisa bermakna waktu, bisa bermakna bentangan waktu yang cukup luas. Bahkan juga bisa bermakna tenggang waktu gelap dan siang. Jadi kata yom bermakna luas sekali, tidak harus 24 jam, tapi khusus dalam penciptaan, yom harus diartikan sebagai periode. Periode dalam waktunya Tuhan. Nah, jadi di hari ke-6 Tuhan menciptakan makhluk hidup di bumi. Makhluk yang bernafas. Nefesh Haya. Dan itulah Yom HaShishi, hari ke-6, genealogi manusia, Toledot Adam. Nah, ini ayat yang saya ajukan, yang berbeda dengan Dr. Laribi. Bahwa manusia sebelum Adam dimungkinkan ada. Di sini terjemahan dari LAI Bahasa Indonesia, berfirmanlah Allah hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, nefesh hayah, ternak dan binatang melata, dan segala makhluk hidup bernafas. Fihaitu eretz, jadilah demikian. Nah, jadi di sini ada makhluk yang hidup, nefesh hayah di sini. Makhluk hidup yang bernafas. Vayamar Elohim totse haaretz nefesh hayah. Makhluk-makhluk yang bernafas. Nafas itu kan nefesh bahasa Ibrani-nya. Makhluk yang bernafas. Hayah itu makhluk yang hidup. Terus kemudian nefesh bernafas. Nefesh, nafas sama. Karena bahasa Indonesia menyerap kata-kata dari bahasa Arab. Bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu mirip. Ya, kenapa mirip? Karena satu rumpun. Rumpun apa? Rumput Semitik. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu adalah sister language. Jadi kalau Anda belajar bahasa Ibrani, akan menemukan banyak sekali kemiripan dengan bahasa Arab, kemiripan dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia menyerap banyak sekali kata-kata dari bahasa Arab. Nah, di sini ada nefesh haya, bermakna makhluk hidup yang bernafas. Di sini ada nefesh haya, saya kasih gambar seperti manusia purba yang hidup berkelompok di sini ya. Nah, mungkin nggak sih? Mungkin. Dan ini mereka ini ada sebelum Adam. Kenapa mereka tidak sama dengan Adam? Ya, mungkin mereka sejenis manusia tapi tidak seperti Adam. Adam dengan nefesh haya yang lain yang walaupun mungkin ada diciptakan sejenis makhluk yang sejenis manusia, tetapi mereka hanya makhluk hidup biasa, bukan yang diciptakan dalam gambar dan rupa, ya. Nah, kemudian kita membaca ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, makhluk hidup yang di bumi. Nah, kalau tadi yang ayat 24, ini terjemahnya bagus. Makhluk yang hidup, nefesh haya, ya diterjemahkan makhluk yang hidup. Makhluk yang bernafas. Tapi di ayat yang 25, makna hayat haaretz di sini disebut dengan binatang liar. Ya nggak apa-apa. Namanya juga terjemahan. Terjemahan itu kan tafsir. Ini tafsirnya si penerjemah. Jadi di sini saya memandang bahwa dalam Kejadian 24 sampai 25 itu dimungkinkan Tuhan menciptakan sejenis manusia, tapi bukan Adam yang ditaruh di Eden. Karena Adam yang ditaruh di Eden adalah satu spesies tertentu sebagai mahkota dari seluruh ciptaan. Dan bahkan kalau kita membaca temuan-temuan fosil itu kan masih ada perdebatan. Benar nggak sih ini binatang purba atau manusia purba? Mungkin nggak sih kalau mereka itu adalah sebenarnya itu manusia yang sakit artritis, ada kelainan di tulang belakangnya. Mungkin nggak? Bisa aja mungkin. Namanya juga penemuan. Penemuan semuanya itu masih hipotesis. Walaupun itu dikatakan sebagai fakta, tapi fakta yang masih bisa dikembangkan. Maka manusia sebelum Adam, manusia sejenis Adam tapi bukan Adam, mungkin saja diciptakan sebelum Adam yang ditaruh di Taman Eden. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai manusia yang khusus, manusia yang ditaruh nggak di sembarang tempat, nggak di tempat-tempat yang lain, yang kemudian terpecah menjadi bermacam-macam benua.
gara-gara ada banjir Nuh itu. Genealogi Adam, Toledot Adam adalah satu pembahasan yang secara khusus merujuk kepada spesies khusus yang nggak ditaruh di sembarangan tempat, tapi ditaruh di Taman Eden. Apabila mungkin Tuhan menciptakan sejenis manusia, itu kan taruhnya di sembarang tempat. Nggak diceritakan ditaruh di mana kan? Tapi yang khusus, yang Adam ini, yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, nah ini cuman Adam. Mungkin nggak ada sejenis Adam, mungkin saja. Mungkinlah itu yang dipandang sebagai Homo sapien yang berumur 200.000 tahun. Mungkin nggak? Mungkin. Ya. Perhatikan ketika Tuhan menciptakan Adam, yang dimana Adam ini juga termasuk nefesh hayah, makhluk hidup yang bernafas. Ketika Tuhan menciptakan Adam, ada satu kekhususan. Vayomer Elohim naaseh Adam betsalmenu kitmutenu. Veyirdu bidgat hayam uve of hashamayim. Uva behema uve kol haaretz. Uve kol haremesh harumesh al haaretz. Jelas di sini dituliskan bahwa Tuhan secara khusus bicara di dalam suatu sidang ilahi. Bicara di depan para malaikat bahwa dia, sang raja semesta itu, akan menjadikan manusia yang secara khusus diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Nah, kalaupun ada manusia sejenis manusia yang diciptakan pada periode Kejadian 1 ayat 24 dan 25, itu adalah manusia yang tidak diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Ada makhluk hidup yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, ditaruh khusus di Taman Eden. Dan dia adalah Adam. Dan di Kejadian 1 ayat 27, betul-betul Tuhan sendiri yang menciptakan, tidak dibantu oleh para malaikat. Di sini ada kata bara 3 kali. Vayivra Elohim et ha'adam. Kata bara itu artinya menciptakan. Kenapa di sini? Musa secara khusus menggunakan kata bara. Kata bara itu adalah kata cipta yang tidak boleh dikenakan kepada manusia, tetapi khusus kepada Allah yang dia menciptakan yang khas yaitu creatio ex nihilo. Dan itu kata bara. Kata bara nggak pernah dipakai untuk manusia, tapi untuk Tuhan saja. Dan di sini Musa menggunakan kata 3 kali, kata bara 3 kali dalam satu ayat. Kenapa 3 kali? Dalam sastra Ibrani dan filsafatnya orang Semit, kalau mereka bicara sekali itu biasa, 2 kali itu konfirmasi, very. Kalau 3 kali itu extremely. Bahwa penciptaan manusia ini, siapa penciptanya? Dia Elohim saja. Dia menciptakan. Dia menciptakan. Dia menciptakan. Ada kata cipta 3 kali. Berarti hanya Elohim saja extremely. Pasti. Nggak ada yang lain. Dia yang menciptakan Adam. Dan kemudian ditaruh di Taman Eden. Maka Allah menciptakan bara. Manusia itu menurut gambarnya. Ya. Mungkin saja Tuhan menciptakan makhluk hidup yang lain tidak dengan gambarnya, yang model badannya itu seperti Adam, mungkin nggak? Mungkin aja. Anda pernah lihat beruang madu? Menarik kan? Mereka jalannya persis manusia. Tegak, ya kan? Mungkin nggak ada sejenis spesies yang lain yang kemudian punah pada banjir Nuh yang mirip dengan Adam? Mungkin nggak? Mungkin. Itulah manusia sebelum Adam. Tetapi hanya Adam yang diciptakan dalam gambarnya, dalam image Elohim. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, ada kata bara lagi di sini. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, kalau Anda suka belajar sastra Ibrani, di sini ada hal yang sangat menarik ya. Vayifra Elohim et ha'adam. Ha'adam berarti ini singular. Singular. Betsalmo di dalam citranya, di dalam gambarnya. Betselem Elohim bara Oto. Nah, Oto ini
masih singular. Bahwa Tuhan memang menciptakan satu Adam saja. Nah, baru kemudian dari satu Adam saja ini yang singular, kemudian dipecah oleh Tuhan. Zachar, unekeva, laki-laki dan perempuan. Bara, ya siapa yang menciptakan? Allah kan, Elohim. Otam. Nah, di sini ini plural. Bahwa awalnya memang Tuhan menciptakan satu Adam, kemudian Tuhan memecahnya, ya. Bagian dari Adam ini dipecah, makanya istri itu kan disebut dalam bahasa Jawa itu garwo, sigarane nyawa. Nah, artinya Tuhan memang memecah. Di sini ada perpecahan di sini. Zakhar unikeva. Maka di sini baru memakai kata plural. Ah, wow, ini bedanya kalau Anda membaca naskah kitab suci dalam bahasa asli Ibrani. Kalau sudah diterjemahkan hal-hal semacam ini nggak kelihatan. Dari apa yang diciptakan Tuhan, bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah, yang dimana Adam juga disebut sebagai nefesh haya, berarti di sini makhluk yang hidup, yang di ayat Kejadian 1 ayat 24 itu diterjemahkan dengan binatang, ya, maka namanya juga terjemahan. Makanya lebih baik kita membaca ayat itu dalam bahasa asli Ibrani supaya kita ngerti bahwa di sini mengeluarkan jenis makhluk yang hidup. Di sini ada tulisan binatang liar. Nah, kata binatang liar ini kita jadi oh binatang doang. Jadi kayak jerapah, singa, gajah dan lain-lain. Padahal di sini menyebut nefesh haya yang kemungkinan ada sejenis manusia. Makanya lebih baik diterjemahkan dengan makhluk yang hidup. Karena di sini Adam di dalam Kejadian 2 ayat 7 juga dirujuk sebagai nefesh haya, makhluk yang bernafas melalui hidungnya. Menarik ya. Nah, Adam di sini diciptakan dari debu tanah dan kemudian apa bedanya Adam ini dengan sejenis manusia yang diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 25. Kejadian 1 ayat 24 sampai 25 Tuhan menciptakannya hanya dengan berfirman, jadi. Tapi khusus untuk Adam, Adam yang di Taman Eden, Tuhan secara khusus di sini Vayitzer Adonai Elohim et ha'adam avar min ha'adamah. Kemudian ada kekhususan. Fayipak be'apaf dan dia menghembuskan pada hidungnya ya be'apaf nishmat chayim, nafas kehidupan. Dan disinilah seperti apa yang ditulis di dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa Tuhan menciptakan Adam dalam gambar dan rupanya kapan Tuhan menyematkannya. Nah, disematkannya, dijelaskannya di Kejadian 2 ayat 7, di mana Tuhan menghembuskan nafas kehidupan di dalam hidungnya. Ini adalah cara penciptaan yang tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi manusia sebelum Adam ada? Ada. Tapi tidak seperti penciptaan Adam yang ditaruh di Taman Eden yang di mana Tuhan secara khusus menghembuskan Nishmat Chaim. Disitulah saatnya Tuhan menyematkan gambar dirinya kepada Adam. Nah, kemudian di sini dijelaskan Vayehi ha-Adam lenefesh chaya. Dan jadilah makhluk yang bernafas itu, yaitu Adam. Nah, Adam yang diciptakan secara khusus yang disematkan di hidungnya gambar dari Tuhan atau image dari Tuhan, Nishmat Chaim. Ditaruhnya nggak di sembarang tempat, ditaruhnya di Taman Eden. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kalau misalnya sejenis manusia yang lain, mereka tidak secara khusus ditempatkan semacam ini. Manusia Adam dibedakan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Dia ditaruh untuk mengusahakan le'avoda dan memelihara taman itu oleh samrah. Jadi le'avoda oleh samrah
hanya ditujukan kepada Adam. Kenapa kok hanya khusus Adam? Kenapa namanya Adam? Dan nanti genealoginya Adam itu, yaitu Adam, kemudian Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yered, Hanok, Metushalah, Lamekh, dan Noah. Kenapa nama Kain tidak disebutkan di sini? Karena Kain berpaling dari wajah Allah. Kejadian 4 ayat 23 dan lebih memilih jalan hidupnya sendiri, tidak mau memandang wajah Allah, dan keturunan Kain habis pada bencana air bah. Dan Nuh yang sudah kita pelajari di sejarah manusia keempat, dia adalah generasi yang ke-10. Nuh keturunan Adam. Jadi yang kita pelajari di sini adalah lanjutan. Kalau Anda baru masuk di kelas ini, seri yang ke-18 ini sebaiknya mengikuti seri-seri sebelumnya ya. Ada di channel YouTube saya. Dan kenapa namanya Adam? Karena Adam, ya, makanya Torah itu diwahyukan tidak hanya di dalam kata-kata, tetapi diwahyukan dalam huruf. Wahyu Allah kepada Musa menuliskan Torah tidak hanya dalam kata-kata dan kalimat, tetapi dalam gugusan huruf. Kenapa kok namanya Adam? Nama Adam bisa diartikan bahwa dia diciptakan dari Adamah, dari tanah. Tapi nama Adam punya kekhususan. Kalau kita melihat ini secara notarikon, secara gugusan huruf, secara lambang-lambang huruf, nama Adam bisa dipecah menjadi Alef dan Dam. Alef ini adalah lambang Elohim. Alef itu merujuk kepada Elohim. Kemudian Dam. Dam ini artinya darah. Jadi makhluk berdarah yang memiliki image Allah, bukan makhluk-makhluk yang lain. Bukan makhluk-makhluk yang diciptakan pada Kejadian 1 ayat 24 dan 25, tetapi Adam secara khusus disematkan oleh Tuhan gambar dirinya, maka hanya Adam, dia adalah mandataris Allah di bumi. Adam adalah manusia yang berbicara. Sekarang kita akan belajar mengenai kronologi kehidupan Adam dan keturunannya. Kalau Anda meneliti kalendernya orang Yahudi, kalendernya orang Yahudi ini tahun yang tertua di antara kalender-kalender yang lain. Dan di sini Rabbi Yosef ben Halafta menghitung periode tahun-tahun ini dimulai dari umur generasi manusia sejak awalnya. Nah, jadi menurut aturan ini agak mirip dengan perhitungan dari James Asser. Siapa itu James Asser? Sudah kita bicarakan sejak sejarah manusia yang pertama, terutama yang keempat ya. Seri keempat itu membicarakan mengenai kronologi ini. Menurut aturan Seder Olam, ini kalendernya orang Yahudi, penciptaan Adam diciptakan pada sekitar tahun 3761 sebelum Masehi. Ya. Jadi kalau tahun 2025 ini masuk ke tahun 5785. Nah, jadi karena mereka pergantian tahunnya itu kan baru nanti sekitar bulan September ya. Jadi tahun 2024 sampai 2025 itu masuk ke tahun 5785. Dan ini tentu saja absurd, aneh, ya nggak masuk akal, kata para saintis. Nah, para saintis ini menarik. Siapa pencetus utama teori Big Bang? Menurut teori Big Bang, alam semesta ini pada 13,8 miliar tahun yang lalu. Nah, siapa pencetus teori Big Bang ini? Pencetus dari teori Big Bang ini, dia adalah George Lemaitre. Pencetusnya adalah seorang imam Katolik. Berarti dia bukan seorang ateis. Walaupun kemudian para ilmuwan dalam bidang kosmologi ini biasanya orang-orang ateis, ya kadang-kadang sebagian dari mereka ateis. Tetapi pencetusnya adalah seorang imam Katolik. Dia mengusulkan ada teori ekspansi dalam alam semesta yang dikenal sebagai hipotesis atom purba. Dan ini menjadi cikal bakal teori Big Bang. Dan kemudian Edwin Hubble pada tahun 1929, George Gamow, kemudian dikembangkan lagi Arno Besias dan Robert Wilson pada tahun 1965. Perhatikan di sini.
bahwa di dalam setiap penemuan ilmu itu selalu disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan selanjutnya. Berarti di sini penemuan di dalam bidang keilmuan itu bisa salah, bisa kurang sempurna. Makanya kemudian disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan selanjutnya. Tetapi ini bukan berarti hal yang harus dikecam. Namanya juga ilmu. Ilmu itu berkembang. Nah, ini bedanya dengan teologi ya. Teologi kalau rumusannya nggak sama bidat sesat gitu kan. Tapi kalau orang-orang ilmuwan ini biasanya mereka baik-baik. Kalau mereka menemukan ada seorang yang berpikiran yang sangat luar biasa, mereka bilang bagi dong. Tapi kalau teolog mengungkapkan satu yang berbeda, sesat lu, bidat lu. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian teori Big Bang ini yang sangat terkenal, kemudian berlanjut pada penelitian dari Stephen Hawking yang dia mengajukan teorema singularitas bersama ilmuwan yang lain yaitu Roger Penrose pada tahun 1965 dan kemudian di tahun 70 ini kemudian dikembangkan lagi pada teori singularitas dan kemudian berkembang lagi di tahun 74 teori radiasi Hawking yaitu black hole, lubang hitam, dan kemudian ada teori model alam semesta tanpa batas yaitu no binary proposal. Apakah mereka ini adalah pasti orang-orang yang nggak percaya Tuhan? Bukan. Teori Big Bang bukan lahir dari ketidakpercayaan, tetapi lahir dari pertanyaan yang besar. Mereka ingin menteorikan Tuhan, dan saya yakin ketika manusia ingin menteorikan bagaimana sih Tuhan dulu itu menciptakan, saya yakin Tuhan itu nggak marah. Yang suka marah-marah itu orang-orang yang sekolah teologi. Kalau para ilmuwan gini nggak suka marah-marah. Misalnya kalau mereka menemukan yang baru itu digunakan untuk memperbaiki teori-teori lama tanpa harus dikecam. Baik itu juga misalnya teori yang mungkin hari ini kita anggap absurd yaitu apa? Teori evolusi. Itu pun nggak dikecam, ya kan? Tetap aja diajarkan bahkan anak-anak SMP masih diajarkan teori evolusi kan? Jadi itulah teori Big Bang yang memiliki hipotesis bahwa alam semesta ini tercipta, terjadi, ada teori ledakan besar pada sekitar tahun 13,8 miliar yang lalu. Wow, nggak bisa kebayang. Nah, kemudian 4,6 miliar tahun yang lalu itu adalah eranya matahari dan bumi itu terbentuk. Dan ini nggak masuk akal untuk kita. Gimana cara menghitung miliar tahun ini? Dan apakah ini bertentangan dengan Alkitab? Saya bilang enggak. Wah, Bu Rita ini ngawur aja saking orang Kristen bela-bela sama Bible-nya. Enggak juga ya. Nanti kita akan belajar itu. Kemudian era kehidupan. Era kehidupan itu sekitar 3,6 miliar tahun yang lalu. Kemudian eranya binatang-binatang yang hidup di bumi sekitar 600 juta tahun yang lalu. Eranya mamalia sekitar 66 juta tahun yang lalu. Nah, ini kan teori. Nggak apa-apa. Kita harus pelajari teori semacam ini walaupun kita orang beragama. Dan bukan berarti ini membenturkan dengan Alkitab. Alkitab bisa diharmonisasikan dengan penemuan-penemuan ini. Believe me. Nah, kemudian ada 200 juta tahun yang lalu, eranya mamalia, dan kemudian ada sejenis manusia yang seperti kera, itu sekitar 34 juta tahun yang lalu. Kemudian ada eranya mamalia, 6 juta tahun yang lalu. Kemudian ada perkiraan Homo sapien. Homo sapien yang tertua itu diperkirakan oleh para ilmuwan ini adalah tahun 200.000 sebelum Masehi. Padahal tadi Rabbi Yosef ben Halaftah memberikan suatu petunjuk kepada kita bahwa penciptaan Adam itu pada sekitar 4 ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, apakah ini bisa diharmonisasikan? 60.000 tahun sebelum Masehi itu adalah manusia yang memiliki behavior-behavior seperti manusia modern. Nah, ada yang menarik di sini. 3.500 tahun sebelum Masehi, ini adalah recorded history. Anda tahu Musa itu hidup kapan? Musa itu hidup 15 abad sebelum Masehi. Itu adalah era ditulisnya kitab Torah, yang dimana kitab Torah tadi menjadi
dasar dari pemahaman dari Dr. Laribi di sini untuk menentukan adanya manusia-manusia sebelum Adam. Dan saya setuju dengan hal itu, cuman ayatnya beda. Kalau Dr. Laribi merujuk kepada Kejadian 4 ayat 13 sampai 14, kalau saya mengajukan Kejadian 1 ayat 24 sampai 25 yang dimana Tuhan menciptakan nefes haya, di mana nefes haya itu dimungkinkan Tuhan menciptakan sejenis manusia Adam, sejenis tapi bukan Adam. Adam diciptakan, ditaruh di tempat yang khusus yaitu di Taman Eden. Nah, inilah generasi Adam sampai dengan Nuh yang dimana ini menjadi awal dari recorded history yang ditulis 3.500 tahun yang lalu oleh Musa melalui Torah yang diwahyukan kepadanya. Adam ditulis di Alkitab bahwa dia memiliki umur 930 tahun. Metusyalah 969 tahun. Nuh sendiri 950 tahun. Pertanyaannya, bagaimanakah menghitung umurnya Adam? Tadi saya bilang, kapan Tuhan itu memutar bumi pada porosnya, kita kan nggak tahu kapan, ya kan? Sehingga kita tidak dapat menentukan kapan sih satuan waktu 24 jam, 12 siang malam. Nah, itu kan kita nggak tahu. Tapi di sini saya berpendapat bahwa umurnya Adam itu terhitung setelah dia diusir dari Taman Eden dan pengusirannya dia dari Taman Eden, kemudian dia hidup 930 tahun. Dari umur Adam dan generasi manusia mula-mula itu kemudian Rabbi Yose ben Halafta kemudian menghitung satuan kalendernya orang Yahudi yang hari ini masuk kepada tahun 3785. Nah, kenapa kok Adam itu kemudian memiliki umur yang kemudian dia dihitung matinya ketika berumur 930 tahun? Karena kita harus mengingat bahwa dalam Kejadian 3 ayat 17 setelah Adam berbuat dosa, Tuhan itu mengutuk tanah. Ketika Adam berdosa, Adam yang diciptakan dari Adamah, tanah. Nah, ketika Adam berdosa, Tuhan tidak mengutuk Adam, tapi mengutuk unsur tubuhnya ini yang berasal dari tanah. Ketika Tuhan mengutuk tanah, maka manusia itu harus berpeluh mencari rezekinya dan saat itu pula Adam harus tunduk pada hukum kematian karena debu nanti akan menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19 yang dimana Adam yang diciptakan dengan gen yang sangat sempurna maka umurnya panjang-panjang ya. Bahkan keturunannya pada generasi yang pertama itu umurnya panjang-panjang Metusyalah sampai 969, Nuh saja masih 950. Tapi bagaimanapun Tuhan sudah mengucapkan terkutuklah tanah. Arura ha Adamah. Maka sejak saat ini Adam tunduk kepada rapuhnya tubuhnya yang berasal dari tanah. Maka Adam bisa menua, Adam bisa sakit, Adam bisa mati. Kenapa Adam bisa mati? Karena Tuhan mengutuk tanah dan Adam harus tunduk pada hukum kematian karena tanah itu terkutuk. Semua manusia keturunan Adam semuanya tunduk pada hukum kematian ini. Nah, ini adalah kronologi dari manusia-manusia awal. Dari Nuh melahirkan Eber, dari Eber nanti melahirkan Tera, dari Tera bapaknya Abraham ini lahir bangsa-bangsa pilihan yang kita sebut sekarang ini Bapak Abraham, Abraham Avinu. Abraham bapak kita, Abraham bapak orang beriman. Bapak orang beriman dari agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Tiga agama ini adalah agama Ibrahimik, agama yang sama-sama menyembah Allahnya Abraham.